Iya. Wow, Tuhan itu baik. Kita sudah sampai minggu ke-17. Luar biasa karya Tuhan. Oke. Kita sudah terhubung ini dengan Facebook ya. Baik. Oke. Ya. Baik, puji Tuhan. Shalom keluarga-keluarga di Indonesia. Puji Tuhan, kita sampai pada ke minggu ke-17 dalam Zoom untuk Restore Our Family ya. Mari sebelum kita mulai acara kita satukan hati, kita mau praise and worship dan berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus. Dalam kudus hati hampiri tata kasih karunia Bapa, kekuatan hanya dalam hadirat Yesus, hanya dalam segalanya. Yakinkan hari di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakinkan nyata di sini, kebenaran terjadi di sini.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah acara Zoom Restore Our Family pada sore hari ini, Bapa di surga. Mari Tuhan, Engkau memberkati seluruh keluarga-keluarga yang hadir, baik melalui Zoom maupun melalui Facebook, Tuhan. Kami siap, Tuhan, untuk mendengarkan pemaparan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk membawa anak-anak kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Engkau, Bapa, sehingga keluarga-keluarga yang belum mengalami Tuhan dalam hidup keluarga mereka boleh dipulihkan, dan mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh mengalami Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap keluarga-keluarga di Indonesia, Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, baik memberkati seluruh peralatan-peralatan sarana yang dipakai baik oleh hamba-Mu Ibu Grace sebagai pembicara maupun bagi seluruh peserta Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau campur tangan sehingga tidak ada halangan-halangan yang akan menghambat pelajaran pada malam hari ini. Hamba-Mu tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus sehingga apa yang disampaikan Tuhan merupakan isi hati Allah bagi keluarga-keluarga di Indonesia, supaya kami semakin dalam mengenal Engkau dan melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Titin yang bekerja di rumah sakit di Batu, Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon perlindungan Roh Kudus-Mu menutup bungkus Ibu Titin dengan beserta seluruh keluarganya dari segala sakit penyakit. Dan perlindungan Allah menaungi dia dimanapun dia berada, baik di tempat pekerjaannya, maupun di rumah tangga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya ada perbedaan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang taat akan Engkau, dan mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan atas Ibu Titin Engkau kerjakan senantiasa hari lepas hari, waktu demi waktu, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mulaikan acara seminar pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Marta dan Bapak Pendeta Yesaya yang sudah memimpin kita dalam praise and worship ya. Shalom. Ini Ibu atau Bapak Irsya nih? Irse Bapak Jemhari dari Bali. Ibu Irse David nih saya nggak tahu nih, belum hafal nih. Oke, ada lagi nih satu teman yang gabung. Shalom Indonesia, shalom teman-teman semuanya. Halo. Wow, shalom. Ada Ibu Gembala juga ini dari GSYA di Surabaya ini. Shalom Ibu. Ya, baik. Nggak apa-apa buat teman-teman yang nggak nyalakan video, mungkin sembari melakukan yang lain nggak masalah. Yang hatinya terus menyala-nyala buat Tuhan ya. Kita hari ini akan belajar materi family untuk family di Indonesia. Kita rindu supaya boleh ada transformasi ya. Nanti kalau saya sudah selesai ngajar jangan buru-buru bubar karena ada pengumuman-pengumuman penting gitu ya untuk keluarga-keluarga ke-17 gitu ya. Saya akan share screen di sini. Ya, ini website yang Tuhan percayakan, teman-teman boleh buka ya.
Genius-cara-alkitab.com 2010 ini ditulis dari 2010, makanya sudah 10 tahun. Jadi tulisannya sudah ribuan di sini, ada materi-materi anak, materi sekolah Injil liburan, materi-materi online, materi seminar, semua materi ini hampir sama dengan isi laptop saya sudah. Yang ada di laptop saya di sini juga ada. Saya nggak pernah tahan materi. Boleh diseminarkan lagi PowerPoint yang sudah ada. Biasanya saya upload juga di sini, bisa di-download free semuanya. Baik teman-teman, kita akan masuk di sini JCA Restore Our Family minggu ke-17. Kita kali ini akan bertemu dengan satu tema. Ini saya besarkan dulu ukurannya supaya bisa puas kita bacanya nanti ngelihatnya ya. Oke, kita minggu ini akan ketemu dengan tema Nuh bergaul dengan Allah. Kita udah sampai Nuh ya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang betapa jahatnya manusia dan kejahatan-kejahatan manusia, kebaikan dibalas kejahatan, kejahatan dibalas kebaikan, kebaikan dibalas kebaikan, dan seterusnya. Itu yang minggu lalu ya. Nah, hari ini kita belajar minggu ini yang bergaul dengan Allah. Nah, ayat-ayatnya sudah saya muat di sini. Nanti ke depan kalau materi JCA ini saya edit, sehingga mulai Januari kita akan tatap mukanya hari Sabtu. Sehingga harinya itu nggak aneh, mulainya itu hari Selasa kayak begini aneh ya, kita akan mulainya itu Senin. Jadi itu akan ada edit besar-besaran, karena kalau materi yang sekarang ini judulnya ini nggak saya berikan di materi hariannya, tapi nanti kalau saya edit untuk Januari nanti saya mulai ancang-ancang cari waktu mengedit yang untuk Januari nanti. Selain ini startnya hari Senin, judul-judul ini akan muncul di per hari, karena selama ini yang muncul di hari-hari itu metodenya bukan judulnya. Lebih enak kalau judulnya kita muat juga. Jadi hari Selasa kita belajar Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hari Rabu kita belajar Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan, di antara orang sejamannya, tidak bercela, hidup tidak bercela di antara orang sejamannya. Hari Kamis kita belajar Nuh bergaul dengan Allah. Hari Jumat kita belajar Nuh melakukan dengan ketepatan. Hari Sabtu kita belajar Nuh melakukan segala yang diberitakan Tuhan. Itu berarti dengan tuntas. Ngajari anak-anak kalau kerja itu harus tepat, kalau kerja itu harus tuntas. Lalu hari Minggu kita belajar Allah mengingat Nuh. Hari Senin kita melihat Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi seminggu ini kita belajar Nuh terus ya, belajar Nuh terus. Baik, ayat mas kita adalah Roma 12 ayat 2, ayat mas sepanjang minggu ini ya. Karena kita melihat Nuh itu kan tidak serupa dengan dunia. Dia berani hidup berbeda dengan orang-orang sejamannya yang pada saat itu tidak takut akan Tuhan. Jadi ayat yang menurut saya paling pas sih ayat Roma 12 ayat 2 ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan gimana ya? Dapat membedakan. Nah, ini kita akan bagi dalam 4 tahap. Manakah kehendak Allah? Tangan kita genggam gini setinggi pinggang. Manakah kehendak Allah? Lalu step berikutnya seperti anak tangga, kita setinggi dada. Apa yang baik? Lalu nanti tangan satunya yang tadi di pinggang itu kita pindahkan ke arah hidung. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang paling tinggi, tangan yang di bawah itu kita naikkan lagi. Dan yang sempurna. Jadi, saya coba ulangi ya, Roma 12 ayat 2. Yuk kita buka Alkitab kita Roma 12 ayat 2 ya. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Tapi banyak orang salah baca ya. Pembaharuan budi loh, bukan bodi loh ya. Bukan berubahlah oleh pembaharuan budimu loh ya. Oke. Di sini kita lihat ternyata kehendak Allah itu ada tingkatannya menurut ayat ini ya. Jadi kehendak Allah itu ada tingkatannya, ada 4 tingkatan kehendak Allah ya. Yang pertama adalah supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah itu setinggi perut kita, pinggang. Mana kehendak Allah? Maksudnya ini kehendak Allah atau bukan ya? Kita bisa membedakan. Berikutnya tingkatan berikutnya, habis manakah kehendak Allah, apa yang baik, ya lebih tinggi lagi, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita mau bikin 4 anak tangga. Manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Pertama setinggi pinggang, dada, hidung, kepala, atas kepala. Oke ya, kita ulangi ya. Roma itu biasanya kita gini, R. Itu kebalik ya. Gini ya, kalau saya gini ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2. Telinga Anda kan 2 kan? Kalau 12 1 dan 2 ya. Ulangi ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa. Ini gambar sama dengan ya, tanda sama dengan ya. Tapi karena dia 2 kata, kita stepnya 2, jangan menjadi serupa, itu lebih sulit. Lebih gampang menjadi serupa. Jadi setiap kata ada gerakan barunya gitu. Ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Gambar bola dunia ya, dengannya gini, dengan dunia ini. Lagi ya, 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kata berubah gini ya. Coba teman-teman lihat, satunya nutup, satunya buka, terus satunya buka, satunya nutup. Berubah itu gini. Gitu ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah, olehnya huruf O ya, oleh pembaharuan budimu. Ini kanan kiri. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ulangi lagi ya. Kalau ngapal itu jangan langsung banyak gitu, mabok. Jadi bagian A dulu, B, A dan B, C, B dan C, A, B, C, D, D saja, baru A, B, C, D. Begitu ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Gitu ya. Sehingga, sehingganya gimana? Sehingga kamu dapat membedakan. Gambar timbangan ya. Timbangan ya. Jadi kanan kiri digoyang ya. Sehingga kamu dapat membedakan. Begitu dakan baru kita goyang ya. Lagi ya. Sehingga kamu dapat membedakan, gimana ya? Manakah kehendak Allah? Manakah kehendak Allah? Maksudnya kehendak Allah yang ini apa yang ini? Gitu ya. Jelas dong, kalau menikah dengan nggak seiman bukan kehendak Allah. Menikah dengan orang seiman, kehendak Allah. Yang penting bisa membedakan yang dasar dulu nih, yang sesuai firman atau enggak ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ada manakahnya, benar ya? Manakah kehendak Allah? Terus apa yang baik? Terus yang berkenan, pegang hati ya, karena berkenan tuh berarti menyenangkan hati Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sempurna kalau baik tadi cuma gini, kalau sempurna tangan kita maju ke depan. Lagi ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Terus lanjutannya apa? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Jadi teman-teman, kalau ayat itu dibaca di awal dan di akhir. Ya, di awal itu supaya kalau mereka ingat alamat, ingat isi.
Di akhir kenapa? Kalau mereka ingat isi, ingat alamat. Gitu. Jangan kayak kita. Hai pemalas pergilah pada semut tuh Mazmur, Amsal apa Pengkhotbah ya? Bingung. Terus Amsal 6 ayat 6 itu apa ya ayatnya, semut atau gajah ya? Jadi supaya jangan kayak kita ya, jangan gitu dong. Kalau ngelatih ayat, alamat di awal dan di akhir. Ulang ya, 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan tadi gimana ya gerakannya Bu Marta, lupa saya. Oh ya, dapat membedakan manakah kehendak Allah, terus apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Oke, itu ya. Nah, kalau mereka sudah hafal gerakan-gerakan, metodenya untuk minggu ini adalah kita akan ngajak anak-anak mempelajari 4 level ini. 4 level ini sepinggang, sedada, sehidung, sekepala, dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tapi kita kasih tahu mereka sepinggang, sedada, sehidung, sekepala, supaya mereka tahu. Jangan sampai mereka waktu kita kasih main tebakan, mereka main lupa ketinggiannya tadi seberapa ya gitu. Baik, kalau sudah berkali-kali dengan gerakan, sekarang kita pakai metode pengulangannya supaya mereka nggak bosan. Kita ajak mereka mengulangnya pakai ketinggian itu tadi supaya mereka tahu kehendak Allah itu ada 4 tingkatannya. Sekedar membedakan itu belum tentu baik. Tapi level lebih tinggi lagi baik. Level lebih tinggi lagi berkenan. Paling tinggi sempurna. Oke. Kita ulangi ya. Sekarang pakai yang level-level ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, ulangi ya. Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baik, nanti kita jelaskan ke anak-anak tingkatannya. Sekarang kita main uji cobanya ya, Oke, Kak Marta ya. Kalau Kak Grace di pinggang ini berarti manakah kehendak Allah? Kalau Kak Grace di dada gini berarti apa yang baik? Kalau Kak Grace di hidung yang berkenan kepada Allah, kalau Kak Grace di atas kepala yang sempurna. Oke, Kak Marta siap? Yang sempurna. Bagus. Yang baik. Manakah kehendak Allah? Yang baik, yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Gitu ya, keren ya. Jadi nanti anak-anak kita ajak untuk mempelajari tingkatan 4 kehendak Allah itu dengan ketinggian ini tangan kita. Nah, kalau Anda mau supaya mereka lebih hafal dari awal kita sudah pakai ketinggian-ketinggian ini nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal mau kata per kata, gerakannya kata per kata untuk memberi mereka, mengajak mereka menggambar di udara. Jadi kenapa sih Kak Grace kalau ayat Mas kok kita harus pakai gerakan-gerakan? Karena pada saat kita ayat Mas itu, kita sedang mengajak anak-anak menggambar di udara. Gitu. Nah, waktu mereka menggambar, itu image atau gambar yang tergambar di dalam otak atau otak mereka itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Jadi mereka menghafalkannya lebih gampang. Manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, sempurna, paling tinggi. Jadi mereka seperti kayak membayangkan itu ada tingkatannya seperti anak tangga dan seterusnya. Bola dunia dan seterusnya.
Pembaruan budi. Jadi waktu kita bergerak itu kita seperti ngajak anak-anak menggambar di udara. Oke. Bu Marta, Kak Titin, Kak Irse David, Kak Kristias, tolong bisa ikuti kata-kata saya ya. Tapi nggak usah mau dinyalakan suaranya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ikuti kata-kata saya ya. Mengapa kita mengajar ayat mas dengan gerakan? Mengapa kita mengajar ayat emas dengan gerakan? Kita sedang mengajak anak-anak menggambar di udara. Kita sedang mengajak anak-anak menggambar di udara. Udara ini menjadi kertasnya. Udara ini menjadi kertasnya. Tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi penanya. Tubuh kita dari ujung rambut hingga ujung kaki menjadi penanya. Hasrat di dalam hati kita menjadi tintanya. Hasrat di dalam hati kita menjadi tintanya. Jadi gini, yang membedakan kita gerakan-gerakan ini dengan tarian erotis, tarian perut, tarian telanjang itu apa, saudara? Mohon maaf ya. Itu tintanya. Penanya sama, kertasnya sama, tapi tintanya beda. Kalau mereka tintanya erotis. Kalau tintanya mereka itu nafsu. Menonjolkan apa itu namanya aura tubuh, keseksian tubuh seseorang. Tapi kalau kita auranya yang kita keluarkan nih hasrat dari dalam hati itu memperkatakan firman. Itu gerakannya menjadi gerakan yang kudus. Gitu ya. Gitu. Jadi Anda enggak usah anti dengan gerakan. Yang penting kita tuh tintanya itu karena untuk memperkatakan firman ngajak anak-anak menggambar di udara. Ulangi ya. Kenapa kita harus mengajak anak-anak gerakan dalam memperkatakan firman? Kenapa kita harus menggunakan gerakan dalam mengajarkan firman kepada anak-anak firman Tuhan? Karena kita sedang mengajak mereka menggambar di udara. Karena kita sedang mengajar mereka menggambar di udara. Udara ini menjadi kertasnya. Udara ini menjadi kertasnya. Tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi penanya. Tubuh kita dari ujung rambut hingga ujung kaki menjadi penanya. Sedangkan hasrat dari hati kita menjadi tintanya. Sedangkan hasrat dari hati kita menjadi tintanya. Apa yang kita gambarkan? Apa yang kita gambarkan? Abstrak dan non-abstrak. Abstrak dan non-abstrak. Untuk terekam di pikiran bawah sadar. Untuk terekam di alam bawah sadar. Gitu. Jadi kenapa kok harus digambar? Karena gambar itu terekam di bawah sadar kita. Lebih kuat 9 kali lipat lebih kuat daripada pikiran sadar. Kalau mereka cuma memperkatakan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Itu enggak memberi kesan, walaupun dia hafal karena udah baca 100 kali misalnya. Enggak memberi kesan, tapi ketika kita ajak mereka bergerak, Bu Grace muridku udah besar-besar, enggak apa-apa. Mau anak besar, mau orang dewasa pun kita ajak gerakan, itu mengaktifkan bahasa gambar di dalam otak mereka. Saya pun kalau dengan orang-orang dewasa, kalau ada ayat mas dari gereja, saya ajak mereka gerakan loh, orang dewasa loh ini, bahkan kakek-kakek, nenek-nenek. Wah, mereka senang sekali. Bu Grace enak ya pakai gerakan, kita lebih cepat hafal, lebih cepat nyerap. Lah iya, Anda ini pakai gerakan sama aja saya ngajak Anda itu gambar kok. Kayak gitu ya. Oke. Jadi itu tipsnya untuk minggu ini, ayatnya kita pakai dalam 4 level tingkatan kehendak Allah yang berbeda. Baik. Nah, setelah itu alat-alatnya ya saya jelaskan dulu ya. Hari Selasa kita butuh Alkitab, lalu 1 kertas gambar, pensil dan spidol. Pensil atau spidol salah satu, karet penghapus kalau misalnya salah-salah mau dihapus, lem uhu, garam dapur. Lem uhunya bukan lem kertas ya. Saya coba search di sini supaya Anda nggak salah pengertian lem uhunya seperti apa nih. Nah, seperti ini loh teman-teman. Kebaca ya layar saya, Bu Marta. Ya, lem uhu yang seperti ini ya. Saya nggak endorse loh ini. Gitu supaya Anda tahu aja cara nyarinya gampang. Terus garam dapur secukupnya aja. Terus 2 buah kuas cat air, 1 set cat air atau cat pewarna makanan lebih aman. Terus 1 gelas air, 1 set tisu kalau untuk ngelap-ngelap kalau tangan mereka belepotan. Palet itu yang untuk
Itu loh teman-teman yang untuk cat air tuh loh saudara. Yang untuk naruh cat air tuh loh yang bulat-bulat. Di sini palet kok keluar gambarnya begini, saya juga bingung. Palet ya, pokoknya yang bulat-bulat untuk naruh cat air tuh loh saudara. Terus tali rafia, kamera. Hari Rabu kita nggak butuh apa-apa, cuma Alkitab sama kamera. Kamis juga Alkitab sama kamera. Jumat kita butuh origami yang ukuran 16 kali 10 cm. 2 lembar ini sudah termasuk cadangannya. Sebenarnya kita hanya butuh 1 lembar aja. Tapi nggak apa-apa. Saya di sini biasanya kalau nulis tuh beserta cadangannya. Siapa tahu sobek kah, atau tiba-tiba jatuh ketumpahan air atau apa, kita sudah siap cadangannya. 1 buah gunting, 1 buah alat pemutar video. Lalu hari Sabtu kita butuh roti tawar, mentega, piring, kalau bisa yang tidak mudah pecah, 1 sendok makan, sendoknya maksudnya, terus mesis secukupnya, kamera. Lalu hari Minggu kita akan membutuhkan 1 buah perangkat untuk membuka medsos, kita butuh foto-foto yang ada di medsos, atau foto keluarga. Kalau kita punya foto-foto yang di print, itu boleh berupa foto keluarga dari album. Oke ya, itu ya, hari Minggu. Hari Senin kita cuma membutuhkan alat pemutar video. Baik. Sekarang kita lanjut hari Selasa. Hari Selasa membuat lukisan garam. Lukisan garamnya itu seperti apa sih, Bu Grace? Lukisan garamnya itu seperti ini loh, teman-teman. Coba saya buka di sini ya. Nah, seperti ini loh, teman-teman. Cara bikinnya gimana? Cara bikinnya gampang. Nah, cara bikinnya itu cuma kita bikin gambar yang kita mau. Setelah itu gambar yang kita mau itu kita timpa dengan lem. Setelah kita, jadi waktu kita gambar itu pertamanya itu gambar kita itu cuma pakai pensil atau spidol biasa. Setelah itu di atas pensil itu kita timpain dengan lem. Setelah kita timpa dengan lem, tunggu agak kering sedikit, kita taburi garam di atasnya. Setelah kita taburi garam, baru setelah itu kita kasih pewarna pakai cat air atau cat atau pewarna makanan yang lebih aman, pewarna kue. Itu nanti jangan bikinnya jangan kental-kental ya teman-teman, bikinnya yang encer. Karena kalau encer itu nanti dia bisa nyerap, bisa gradasi warnanya. Warnanya bisa keren dari biru muda ke biru tua dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman membikinnya kental, hasilnya itu kurang bagus. Nah, ini keren lukisan garam ini, keren banget. Saya sebenarnya punya video yang buatan kami sendiri, tapi itu videonya masih rahasia karena akan dipakai untuk acara ini, acara Be Salt and Light ini kita akan bikin acara Zoom Camp for Pastoral Family atau camp lewat Zoom untuk keluarga pendeta. Di situ kita membuat lukisan garam juga. Jadi saya nggak mau luncurkan sekarang videonya, kalau diluncurkan sekarang nanti nggak surprise untuk pesertanya, kasihan. Kalau sudah selesai acara, tetap saya muat lukisan garam. Jadi sementara saya numpang ke Pinterest dulu ya. Karena kami dapat idenya juga dari Pinterest ini. Keren nih lukisan garam ini. Nanti Anda bisa buka. Di sini sudah saya muat alamat Pinterest-nya. Anda bisa buka videonya. Ya. Nah, gambarnya gambar apa, Bu Grace? Nah, ini yang akan saya jelaskan. Ya. Hari Selasa ini, kita akan buka ayat-ayatnya dulu ya, karena saya agak khawatir waktu membuat materi ini. Jadi teman-teman, pada saat kita menceritakan Bahtera Nuh, itu jangan selalu dikait-kaitkan dengan konsep keselamatan. Karena waktu saya menceritakan Bahtera Nuh ini, saya sedang tidak berbicara konsep keselamatan. Nah, itu yang saya perlu mau tekankan ini ke teman-teman. Kalau enggak nanti wih, konsep keselamatannya Bu Grace kok kayak gitu. Nah, itu saya mau tekankan dari awal, jangan sampai salah pengertian ya. Baik, kita baca dulu Kejadian 6 ayat 8. Nanti bacaannya adalah Kejadian 6 ayat 8 sampai Kejadian 8 ayat 22. Ayatnya cukup panjang, nanti dibaca di rumah. Tetapi ayat teks kita ada di Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, saya agak takutnya ngajar ini adalah kalau Anda nggak jelas beneran, kata kasih karunia itu dihubung-hubungkan sama keselamatan. Padahal iya, keselamatannya Nuh
dari air bah, bukan yang dari dosa loh ya. Beda lagi loh kalau keselamatan dari dosa, terus kita diselamatkan, kita nggak binasa di neraka, itu lain lagi loh, saya nggak sedang bicara itu. Jadi, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia-nya ini pakai kata cen, C-H-E-N, cen. Kata yang sama ini muncul lagi di Mazmur 84. Ayo kita lihat Mazmur 84. Mazmur 84 ayat 12. Kata kasih karunia itu muncul di sini. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih. Nah, kata kasihnya ini pakai kata cen tadi itu. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Nah, tidak bercela ini juga dibahas di kehidupan Nuh. Bahwa Nuh ini hidupnya tidak bercela, ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kata tidak bercela ini muncul juga di Mazmur 84 ini. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Nah, nanti saya jelaskan kaitan dari ayat ke ayat ini. Kita buka lagi 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 9. 2 Korintus 5 ayat 9, di situ dikatakan seperti ini. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi di sini ada di dalam 2 Korintus ini mengatakan, mengajak kita untuk berusaha hidup berkenan kepadanya. Nah, saya bukan mengatakan bahwa keselamatan itu harus dibeli dengan perbuatan baik loh ya, enggak loh ya. Keselamatan itu betul-betul anugerah. Jadi ada ayat yang mengatakan kita harus berusaha untuk berkenan kepadanya. Itu enggak ada kaitannya dengan keselamatan. Di sini adalah berusaha untuk berkenan kepadanya adalah supaya kita itu hidup kudus. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana caranya hidup kudus? Ya berusaha berkenan hidup berkenan ke hadapan Tuhan. Berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan. Ada kata berusaha di sini. Tapi bukan untuk membeli keselamatan loh ya. Sebaik-baiknya kita, kebaikan kita itu cuma seperti kain lara aja, gombal di hadapan Tuhan. Tapi bukan berarti kita, ya udahlah, kebaikan kita seperti gombal di hadapan Tuhan, ya udah kita nggak usah berusaha berbuat baik. Enggak, itu salah ya kan. Jadi saya jelaskan di sini. Di sini dijelaskan dalam Lukas 21. Yuk kita buka lagi Lukas 21. Ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kita harus punya keberanian untuk berdiri di hadapan anak manusia. Dengan cara apa? Berjaga-jaga. Kita lihat lagi 1 Petrus 1 ayat 16. Saya perlu jelaskan ini cukup detail teman-teman karena supaya jangan sampai kita salah konsep ya. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan itu juga mendorong kita untuk terus mengejar kekudusan. Kita lihat lagi Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi anak-anak berusaha untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan dikait-kaitkan dengan sepertinya Bu Grace, kalau kita nggak berusaha hidup kudus, nanti keselamatan kita gimana? Gitu. Saya nggak mengkaitkan ke situ. Kita berbuat baik, kita mengejar kekudusan karena kita mengasihi Tuhan, bukan supaya diselamatkan. Ya, keselamatan kita benar-benar anugerah. Kita bukan orang benar, tapi dibenarkan. Sebagai orang yang dibenarkan, kita harus menjadi orang benar, mengejar kebenaran, mengejar kekudusan.
Itu yang saya mau tekankan ke anak-anak, karena ada pengajaran yang sesat akhir-akhir ini ya. HG, ya tahu sendirilah ya, pengajaran sesat yang menganggap bahwa kita tuh sudah diselamatkan. Jadi kita melakukan dosa apa aja nggak apa-apa. Semua dosa kita tuh sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Jadi kita nggak usah takut. Dosa kita yang sudah dibayar tuh dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa masa depan. Jadi masa depan pun kita berbuat dosa, nggak masalah. Semua sudah ditanggung Yesus. Ya kalau orang punya pikiran kayak gitu, akhirnya semua orang laksa enak-enaknya hidupnya. Ya kan? Nah, itu yang mau saya tekankan ke anak-anak, berusahalah untuk mengejar kekudusan nih loh, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, nanti kita my story-nya kita lontarkan satu pertanyaan untuk mereka bisa punya cerita masing-masing. Apakah kamu memiliki seseorang yang menyayangi kamu? Dari mana kamu tahu bahwa dia menyayangimu? Mungkin ada yang jawab, yang nyayangin aku nenek, karena nenek sering beliin aku es krim, misalnya gitu. Ini nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah ya. Kita memberi kesempatan mereka untuk bercerita. Setelah itu historinya adalah, histori ini sebenarnya nggak selalu harus berupa sejarah, tapi saya menggunakan nama histori ini supaya mudah diingat. Jadi kita ada my story, history, terus Bible story, retelling story, our story. Itu saya adaptasi dari materi Kids Story dengan kata-kata story semua. Tapi sebenarnya di bagian history ini bisa mengandung pendahuluan. Nggak selalu berupa fakta sejarah. Ya, hanya menolong kita untuk mudah mengingatkan aja. Jadi history kita kali ini untuk bacaan guru, bukan untuk diceritakan ke anak-anak. Ya, kata kasih karunia memakai kata cen. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan atau mendapat cen. Kata ini muncul lagi di Mazmur 84 ayat 12, bahwa Tuhan tuh enggak menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercela. Kasih dan kemuliaan Tuhan berikan. Kasih ini cen, kasih karunia. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dikatakan bahwa kita harus berusaha untuk hidup berkenan pada Tuhan. Di dalam Lukas, Tuhan ingin kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya kita beroleh kekuatan untuk dapat tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi di sini saya mengatakan bahwa gara-gara kenapa Nuh itu kok mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, kok cuma Nuh yang diselamatkan dari air bah itu? Karena Nuh ini orang yang hidupnya nggak bercela. Karena Nuh ini nggak bercela itulah Tuhan itu nggak menahan kebaikannya. Tuhan itu muncul seperti matahari, muncul seperti perisai bagi orang yang hidupnya tidak bercela. Tuhan itu nggak menahan kasih karunia-Nya buat orang yang hidupnya nggak bercela. Gitu loh, saudara. Jadi ayat Mazmur tadi kuncinya ya. Oke, Bible story-nya ke anak-anak seperti ini. Nah, adik-adik, anak-anak, minggu ini kita telah sampai di Kejadian 6. Mata Tuhan menilik atau memeriksa bumi dan semua manusia pada waktu itu atau pada zaman itu. Waktu itu kejahatan manusia itu besar di bumi. Dan bahwa kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, anak-anak. Tetapi Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ketika Nuh itu hidupnya nggak bercela, nggak mau berbuat dosa, hidupnya nggak mau seperti orang-orang yang hidupnya jahat, hidupnya mau takut akan Tuhan. Disitulah Tuhan itu nggak dapat tahan hatinya untuk memberikan kebaikannya. Tuhan itu mau jadi seperti matahari bagi Nuh. Tuhan juga mau menjadi seperti perisai bagi Nuh. Saya dapat kata matahari dan perisai ini dari Mazmur ini tadi loh, Saudara. Mazmur 84 ayat 12. Tuhan itu menjadi matahari dan perisai bagi orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Gitu ya. Oke. Menjadi matahari maksudnya Tuhan mau menyinari gitu loh. Menjadi perisai maksudnya Tuhan mau melindungi gitu. Nah, pada waktu Tuhan mau menghukum bumi dengan air bah, Tuhan dengan kasih karunia-Nya menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Kenapa? Karena Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan itu mau menjadi perisai yang melindungi hidup Nuh dan keluarganya Nuh. Nanti kita ajak anak-anak baca Mazmur 84 ayat 12 tadi. Terus pertanyaannya gini, apakah kamu mau Tuhan menjadi matahari yang menyinarimu? Apakah kamu mau Tuhan mau menjadi perisai yang melindungimu? Kalau kamu mau, berusahalah menyenangkan hati Tuhan. Berusahalah untuk hidup saleh. Berusahalah untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Jadi itu kuncinya dari Mazmur 84 ayat 12. Maksudnya gini,
Di zamannya Nuh itu kan banyak tuh, ribuan orang atau jutaan orang, kita nggak tahu ya secara jumlah ya. Tapi kok cuma Nuh tok yang diselamatkan? Aneh ya. Kenapa kok cuma Nuh tok yang diselamatkan? Coba kalau kita periksa di dalam keturunan Kain, Set, dan Enos di Kejadian pasal 5, di situ Nuh punya orang tua namanya Lameh. Lameh mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Nah, dikatakan ayat 30 dari Kejadian pasal 5, dan Lameh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Kemana nih saudara-saudaranya Lameh ini? Kakaknya Nuh mungkin, maksudnya bukan saudaranya Lameh, saudara-saudaranya Nuh yang dilahirkan oleh Lameh, anak-anak lelaki dan perempuan ini mana? Kemana mereka semua? Mungkin kakaknya Nuh, mungkin adiknya Nuh, mungkin itu kakak-kakaknya lagi, mungkin adik-adiknya lagi, nggak disebutkan jumlahnya di sini. Karena Lameh ini tidak cuma punya anak tunggal, Nuh tok. Nuh itu punya saudara kandung. Kemana saudara-saudara kandungnya itu? Binasa loh. Kenapa binasa? Karena mereka nggak mau hidup seperti Nuh ini. Dari seluruh orang, termasuk saudara-saudara kandungnya Nuh, termasuk keponaan-keponaannya Nuh, termasuk mungkin cucu ponaan, siapa tahu dia udah punya cucu ponaan, kakaknya mungkin udah punya cucu, dan sebagainya. Kemana mereka semua? Ya ikut binasa dalam air bah itu. Kenapa? Karena hanya Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa cuma Nuh yang dapat kasih karunia di mata Tuhan? Ayat 8 sama ayat 9 dari Kejadian pasal 6 itu jangan dipotong oleh judul yang diberikan oleh LAI. Kita jangan terkecoh oleh potongan judul itu. Tapi bacanya nyambung. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi hanya orang yang hidupnya bergaul dengan Allah, nggak bercela, itulah yang dapat kasih karunia di mata Tuhan. Berarti kan pasal 7 diulangi lagi di ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Termasuk kakak-kakaknya Nuh, adik-adiknya Nuh. Kita nggak tahu apakah Nuh itu anak pertama atau apa, kita nggak tahu, tapi yang jelas Nuh itu nggak sendirian, dia punya saudara kandung juga. Kemana mereka? Nggak ikut diselamatkan. Kenapa? Hanya Nuh yang mendapat kasih karunia. Apakah kasih karunia Tuhan itu turun begitu saja? Enggak. Ada hubungannya tadi dalam Mazmur. Bahwa Tuhan itu tidak menahan kasih karunia dan kebaikannya kepada orang yang hidupnya tidak bercela. Gitu. Ya, teman-teman tolong pahami ini ya, jangan dicampur aduk sama konsep keselamatan loh ya. Jadi apakah kamu ingin Tuhan jadi seperti matahari atau seperti perisaimu? Kalau mau kayak Nuh ngalami dibebaskan dari air bah ini, ayo hidup kayak Nuh. Berusaha menyenangkan hati Tuhan. Misalnya nih, teman-temanmu pada bohong, ya jangan ikut-ikutan bohong. Teman-temanmu pada bantah orang tua, jangan ikut-ikutan bantah. Teman-temanmu ngeprank guru, nggak usah ikut ngeprank, ya kan? Teman-temanmu bajunya tuh lo seksi-seksi, jangan ikut-ikutan gitu. Nah, setelah itu kita ajak mereka membuat lukisan garam, gambar matahari dan gambar perisai. Ya, teman-teman, lukisan garam itu seru loh ya. Saya kemarin udah praktek di Malang. Seru banget bikin lukisan garam itu. Saya kepengen sekali bikin sama putri saya, Mel. Besok kita bikin ya lukisan garam ya. Oke. Jadi retelling story-nya kita pakai tali rafia. Tali rafianya itu kita bikin lingkar, terus ujung-ujungnya kita simpul. Simpulnya jangan terlalu kecil ya, yang agak besar gitu. Terus kita sambil nyanyi, kita puter. Setiap orang harus megang simpul itu gantian. Kalau lagunya habis, siapa yang megang simpulnya terakhir itu yang bertugas menceritakan kembali. Kalau sudah nyanyi lagi, diputer lagi, siapa yang dapat lagi menceritakan kembali, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah our story-nya. Siapa yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Ini pertanyaan kepala ya. No. Bagi orang yang hidupnya tidak tercela, Tuhan bisa menjadi seperti apa buat orang itu? Matahari dan perisai. Oke. Apakah kamu tahu kegunaan perisai itu untuk apa? Untuk melindungi dari serangan musuh. Oh ya.
Seandainya kamu jadi Nuh, apa yang kamu rasakan saat kamu mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Ini pertanyaan hati. Sekarang kita masuk pertanyaan tangan. Apa yang kamu lakukan saat kamu berusaha menyenangkan hati Tuhan? Kalau kamu berusaha menyenangkan hati Tuhan itu terus kamu apa yang kamu lakukan? Caranya gimana? Biar nanti dia punya ide-ide sendiri. Nah, saya mau tanya Bu Marta dulu nih. Bu Marta kan udah ikut pelajaran Kids Story ya, Bu Marta ya. Setelah ikut pelajaran Kids Story, apakah kalau mengikuti yang family ini jauh lebih jelas ya, Bu Marta, lebih paham lagi ya kayaknya? Ya, karena kan diadaptasikan dengan keadaan kita gitu dan usia. Kalau nggak salah Bu Nonce ada tanya tentang usia ya. Ini dipraktekkan di usia berapa kan gitu ya? Kalau menurut saya belum dijawab. Saya sudah tanya di grup tapi belum dijawab. Nanti hari Jumat, Bu. Semoga hari Jumat tiba itu jawabannya sudah ada. Menurut saya Bu Grace itu bisa dipraktekkan kayak seperti ini tadi kan pertanyaan itu bisa dipraktekkan ke anak berapa aja bisa, kecuali kalau 3 tahun ke bawah mungkin mereka masih belum seberapa paham ya, tapi setidaknya nyantol gitu penjelasan kita, terus dengan cara-cara itu tadi ngeling gitu, dia bisa ngerti gitu. Yang penting kan dia ngerti gitu kan. Iya. Oke Bu Marta. Jadi tinggal kita sederhanain ya Bu Marta pertanyaannya ya, sesuai umurnya dia ya. Oke, kayak gitu. Betul nih jawaban Bu Marta, bisa saya pinjem ini nanti untuk untuk menjelaskan ke teman-teman yang hari Jumat ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya, kita lanjut. Jadi saya sedang mengajar materi Kids Story yang saya pelajari dari Amerika, maksudnya lewat Zoom pembicaranya bule dari Amerika, terus saya ajarkan lagi ke teman-teman. Yang mau ngikuti nanti cari di YouTube, kanal YouTube Genius Cara Alkitab. Ya, oke. Nah, doa malam, kartu karakternya takut akan Tuhan. Sekarang kita masuk hari Rabu. Hari Rabu kita bermain game berbalas kata. Ya, disarankan untuk anak usia 9 tahun ke atas. Oke, bacaan hari ini adalah Kejadian 6 ayat 9 sampai Kejadian 7 ayat 1. Ya. Lalu kita juga ada bacaannya 2 Petrus 2 ayat 5. Ya, kita baca 2 Petrus 2 ayat 5. 2 Petrus 2 ayat 5 di situ dikatakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas orang-orang fasik. Jadi Nuh itu pemberita kebenaran, itu yang saya tekankan di sini ya. Nah, kita mau kasih tujuannya adalah anak-anak jangan mengikuti arus zaman yang semakin bengkok, tapi mereka harus jadi pribadi yang berani tampil beda dari arus dunia ke duniawian. My story-nya adalah, pernah nggak kalian merasakan, loh kalau Alkitab bilang nggak boleh bohong, tapi kok teman-temanku banyak yang bohong ya? Pernah nggak kalian merasakan antara yang Tuhan firmankan dengan kenyataan yang kalian temukan tuh kok nggak sama ya? Teman-teman kalian kok nggak seperti itu ya? Coba ceritakan. Nah, lalu historinya itu ada yang saya ambil dari buku Silsilah dari Kitab Kejadian oleh Pendeta Abraham Park dari Korea. Ini yang saya kasih tanda bintang nih ya, saudara, nggak semua ya. Historinya kayak gini, semua orang itu nggak ingin dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau di bagian histori ini nggak saya tulis untuk guru, ini berarti kita ceritakan ke anak-anak sebagai pendahuluan. Oleh karena itu, semua orang memiliki kecenderungan. Biasanya kecenderungan itu maksudnya beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya, orang-orang kok di sekitarku banyak yang suka bohong ya. Ya udah deh, aku akan bohong juga deh. Kalau orang-orang di sekitarku kok jujur-jujur ya, ya udah aku mau jadi orang jujur deh. Gitu. Nah, tapi kalau kita berani nggak jadi orang yang agak berbeda. Misalnya nih, kebanyakannya orang-orang di sekitar kita bohong, tetangga kita bohong, teman kita bohong, guru kita bohong. Misalnya ya, guru kita bohong. Terus kita gimana? Berani nggak kita jadi orang yang aneh sendiri, lain sendiri, kita tetap jujur. Walaupun waktu kita jujur itu kita dianggap aneh, dianggap sok suci, dianggap sok rohani, gitu kan. Nah, pada zaman Nuh itu hidup, orang-orang itu hidup dalam kekerasan. Nah, ini
Dari bahasa aslinya itu dijelaskan oleh buku ini, dari buku Silsilah Kitab Kejadian, orang-orang yang hidup di zaman Nuh hidup dalam kekerasan tuh artinya panjang lebar nih artinya. Penganiayaan, mukul-mukul, ya kan, pembunuhan, perampasan, perampokan, lalu ada pemerkosaan, tapi karena ini untuk anak-anak saya ganti bahasanya supaya lebih halus. Perlakuan kasar atau tidak sopan kepada orang yang bukan istrinya atau suaminya. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Sekarang kita masuk ke Bible story-nya. Itulah yang terjadi pada Nuh. Pada zaman Nuh, orang-orang telah hidup dengan kekerasan. Bumi itu telah rusak di hadapan Tuhan. Bumi penuh dengan kekerasan, tapi Nuh nggak mau ikut-ikutan. Dia mau hidup benar, mau hidup nggak bercela di antara orang-orang sejamannya. Bahkan sampai Tuhan tuh ngomong gini, sebab engkaulah yang kulihat benar. Ini salah ketik saya, di hadapanku kok, di hadamanku. Engkaulah orang yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejaman ini. Waktu itu Nuh memberitakan kebenaran anak-anak. Tapi orang-orang zaman itu nggak mau dengar apa yang Nuh beritakan, termasuk kakak-kakak atau adik-adiknya dia, termasuk itu ponaan-ponaannya nggak mau dengar. Pada akhirnya ketika Tuhan menghukum bumi dengan air bah, Tuhan menyelamatkan Nuh dan seluruh keluarganya. Maksudnya istrinya, anaknya, menantunya. Apakah kamu mau berani jadi orang berbeda dari orang yang ada di sekitarmu? Jadi berbeda itu nanti dianggap aneh loh. Kamu berani enggak? Tapi kamu takut akan Tuhan berbeda itu bukan berarti kalau orang lain rambut pendek, kita rambut panjang. Bukan masalah itu. Berbeda itu kalau orang lain berbuat dosa, kita berani hidup berbuat benar. Gitu. Nah, kita pakai game berbalas kata. Kita sediakan kursi khusus. Lalu orang yang duduk di kursi itu akan pakai kalung, tulisannya berani tampil beda. Kalungnya kita buat aja dari karton, kita tulis pakai spidol besar, berani tampil beda. Terus kita kasih pelubang kertas, terus kita kasih tali rafia, di belakangnya kita simpul supaya enggak melewati lubang itu, supaya tertahan. Terus kita pakai kalung gini, terus kita dudukkan di kursi khusus. Kursinya kita pisahkan dari kursi lain di ruangan yang lebih lapang. Duduk di kursi khusus, lalu kita akan bermain, apa sih tadi lupa saya namanya. Bermain kata. Ya. Jadi dia harus pakai kalung tulisannya berani tampil beda. Game berbalas kata. Oke, Bu Marta ya. Bu Marta, nanti kalau Bunda sebutkan kata-kata dosa, kalian harus balas cepet-cepetan dengan kata-kata hidup kudus yang lawan katanya. Misalnya bohong, harus dijawab dengan jujur, gitu. Tapi nggak boleh kata tidak ya. Misalnya bohong, tidak bohong, mencuri, tidak mencuri, gitu nggak boleh ya. Nggak boleh pakai kata tidak. Harus kata yang sebaliknya. Dari negatif dijadikan positif. Siap, Bu Marta? Ya. Oke, siap ya. Bohong. Jujur. Mencuri. Memberi. Melawan. Apa ya? Mengasihi ya. Taat. Melawan itu kan sampai kayak memberontak gitu ya. Jadi tadi udah lewat 2 detik itu nggak dapat nilai. Bersungut-sungut. Bersyukur. Ya, malas. Rajin. Serakah. Apa ya? Memberi. Benci. Mengasihi. Marah. Mengasihi. Ya, sabar. Oke. Gosip. Bicara yang baik. Pelit. Baik, pelit. Memberi. Iri. Nah. Jadi gini teman-teman. Nanti siapkan tanggalan bekas yang tahun lalu, kita potong angka-angkanya, cari yang kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Itu kalau tanggalan bekas tahun lalu kan kita punya banyak tuh angka-angkanya sampai Desember tuh. Jadi misalnya kayak Bu Marta tadi ya, ada nilainya. Satu nilai betul itu 5. Jadi tadi kan betul anggap aja tadi salahnya 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bukan salah, lewat dari 2 detik itu nggak dapat nilai walaupun jawabannya betul. Karena itu harus spontan, cepat, jawabnya cepat. Bohong, jujur, iri.
Iri apa ya? Jadi harus cepat gitu ya. Nah, misalnya dia dapat 10 betul, berarti dia dapat 50. Kita langsung kasih poinnya 10 kali 5 atau 5 kali 10, terserah. Kita kan nyiapin tanggalan dari tanggalan bekas tahun lalu, kita gunting-gunting. Lalu ganti yang peserta B duduk di kursi, ditulis kasih kalung lagi, berani tampil beda. Inilah yang dilakukan oleh dunia ini. Tetapi kita harus berani tampil beda, sebutkan kebalikan dari kata-kata ini, tidak boleh lebih dari 2 detik. Benci, mengasihi, pelit, suka memberi, bohong, jujur, gosip, berkata yang benar. Wah, dan seterusnya. Kalau macet lebih dari 2 detik, kita tetap tunggu jawabannya. Teman-teman, kalau bikin permainan tuh jangan terjebak pada aturan. Artinya, tujuan kita adalah yang penting dia menyebutkan. Tapi kita memang punya aturan, kalau lebih dari 2 detik nggak dapat poin. Jangan gara-gara aturan itu terus nggak usah dijawab, langsung kalimat berikutnya. Nah, itu kita kehilangan tujuan malahan. Tujuan game kita kan untuk dia belajar kalau dunia begini, kita harus bagaimana. Kalau sistem dunia begini, kita harus bagaimana. Nah, ada orang-orang yang kalau menerapkan game itu terlalu kaku sehingga tujuan dari game itu sendiri hilang. Ngerti ya maksud saya ya? Nggak boleh, walaupun kita punya ketentuan lebih dari 2 detik tidak dapat nilai, tunggu sampai dia tetap jawab, karena jawaban dia itulah yang melatih dia untuk kalau dunia begini aku harus bagaimana, kalau dunia begini aku harus bagaimana. Cuma memang secara aturan main kita ingin dia jawabnya cepat, jadi tetap nggak dapat nilai, tapi beri kesempatan dia untuk mikir lagi lebih dari 2 detik nggak apa-apa, walaupun nggak dapat nilai. Ya, jadi jangan terpancang sama aturan main. Jadi ini kan jawaban harus cepat. Lebih dari 2 detik, jedanya dianggap 0. Jawaban benar mendapat nilai 5, gunting dari tanggalan bekas poin-poinnya. Tuh. Jadi gini teman-teman. Ini mah sebenarnya cuma kayak tanya jawab biasa. Tapi segala sesuatu yang biasa ketika kita kemas metodenya, itu di hadapan anak-anak itu jadi istimewa gitu loh. Kursinya kita siapin, kasih kalung berani tampil beda, dikasih aturan nggak boleh lebih dari 2 detik, kita siapkan poin-poinnya, terus dilombain si Cici sama si adiknya, dilombain papa lomba sama mama, soalnya kita banyakin, nggak cuma seperti yang di situ tadi cuma dikit, soalnya kita banyakin, gitu ya. Terus itu yang membuat mereka tuh senang, walaupun sebenarnya itu kalau nggak pakai kursi, nggak pakai tulisan berani tampil beda, nggak pakai poin-poin dari tanggalan, sebenarnya itu cuma tanya jawab biasa sih, cuma permainan lawan kata. Tapi karena kita kemas dengan gamenya, aturan mainnya, poinnya, perlombaannya, tandingnya, itu bagi anak-anak istimewa. Walaupun sebenarnya itu simple. Jadi guru-guru kalau punya ide simple, bikin dia cantik. Seperti misalnya, saya punya air putih, ini biasa. Tapi yang cantik itu gelasnya. Air putihnya mah biasa. Tapi gambar di gelasnya ini yang menarik. Sehingga mereka nggak terlupakan. Begitu temennya bohong, dia langsung cepet juga. Secara otaknya langsung mikir, aku nggak mau ikut bohong. Aku mau jujur. Begitu temennya nyontek, aku mau belajar sungguh-sungguh. Aku nggak mau nyontek. Jadi dia langsung tak, karena udah kita latih dalam lomba itu harus cepat. Kalau dunia begini harus begini, dunia begini harus begini. Begitu. Nah, itu teman-teman hal biasa menjadi istimewa kalau kita mempersiapkan dengan baik. Berikutnya adalah ceritakan kembali. Yang menceritakan kembali pakai kalung. Kalung berani tampil bedanya itu diputer. Di misalnya pakai lagu Happy ya. Saya keluarkan kalungnya, saya kalungkan ke Bu Marta. Happy ya Bu Marta keluarkan lagi, kalungkan ke Bu Kristias. Happy ya terus sampai lagunya habis, siapa yang terakhir pakai kalung itu yang menceritakan kembali. Jadi saya berusaha mengelingkan atau menyambungkan antara game-gamenya ini dengan menceritakan kembali, alatnya yang kita pakai sama. Jadi seru, anak-anak nggak akan lupa pada kata-kata berani tampil beda ini tadi sebagai kalungnya ini. Berani tampil beda ini, alat kalungnya ini kita relate atau kita hubungkan lagi dengan menceritakan kembalinya ini tadi. Oke. Our story-nya. Siapa dalam kisah tadi hidupnya berbeda dari orang sejamannya? No. Ketika kamu dianggap aneh oleh orang di sekitarmu gara-gara kamu taat sama firman Tuhan, apa yang kamu lakukan berikutnya?
Ya aku akan tetap taat firman, dianggap aneh ya udah nggak apa-apa. Gitu. Aku nggak mau dianggap aneh. Kita nanti jelaskan. Setelah mendengar firman Tuhan hari ini, apa yang kamu rencanakan untuk kamu mau taat sama firman? Aku nggak mau nyuri lagi. Ya bagus, gitu ya. Doa malam, kartu karakternya berani tampil beda karena kebenaran. Oke, sekarang kita masuk. Mel, kamu. Baik, hari Kamis. Hari Kamis kita akan pakai tarian jari. Tarian jari itu seperti apa, Bu Grace? Pokoknya seru. Tarian jari ya. Tujuannya anak-anak menjadi pribadi yang bergaul dengan Allah, membaca Alkitab setiap hari, karena dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, untuk ini tujuannya penetapan tujuannya adalah supaya mereka bergaul dengan Allah tuh yang kayak gimana? Itu kan abstrak. Dengan baca Alkitab setiap hari. Nah, saya mau bersaksi, putri saya yang kelas 5 SD, dia sudah punya saat teduh harian. Dia setiap hari baca Alkitab sendiri, lain jamnya sendiri. Dia baca Alkitab bersama keluarga, lain lagi. Kami kalau malam menjelang tidur tuh kami baca Alkitab satu pasal setiap hari. Lain lagi. Baik, nah ini ada dari Bu Kristias. Thank you Bu Grace, pembahasannya sangat memberkati, simpel, kreatif, dan dalam. Wah, puji Tuhan, saya hanya sebagai alat ya Ibu. Baik, kita lanjut ya. Jadi, apakah kamu pernah membaca Alkitab? Ini saya tadi bersaksi ya, karena saya nggak mau cuma sekedar mengajar, tetapi saya mau membagikan hidup keluarga kami itu kepada keluarga Anda. Jadi kami kalau pagi itu PAW, khusus muji Tuhan nama doa syafaat, sekeluarga. Kalau sore kami khusus nggak pakai nyanyi lagi karena takut mengganggu tetangga kalau malam. Kami kalau malam khusus baca Alkitab satu pasal. Kenapa seperti itu? Karena kalau pagi itu kan kita rempong ya, sudah anak saya udah mau Google Meet dan seterusnya, udah banyak kesibukan, saya mau ke pasar masak dan sebagainya. Jadi kami simpel kalau pagi cuma praise and worship dan berdoa. Tapi kalau malam kami baca Alkitab satu pasal dan berdoa. Itu pun putri saya punya bacaan Alkitab sendiri yang di luar ibadah keluarga. Putri saya kelas 5 SD. Jadi saya rindu, ayo anak-anak kita latih baca Alkitab setiap hari. Bahkan kesaksian dari Bapak Pendeta Nathan, yang dari Bapak Pendeta Nathan yang dari GPT Baitani Denpasar Bali, beliau itu anaknya sudah hampir khatam Alkitab, sudah hampir selesai Kejadian sampai Wahyu. Dan kalau sudah selesai, itu akan dirayakan gitu ya kan. Dirayakan, yeay, bersama dengan jemaatnya, sama-sama selesai baca Alkitab. Kita lanjut ya. Apakah kamu pernah membaca Alkitab secara rutin di rumah? Kisahkan. Kesulitanmu apa untuk membaca Alkitab secara rutin? Gitu ya. Historinya. Apakah kalian tahu apa arti bergaul? Bergaul adalah artinya akrab. Contoh, setiap hari kalian bertemu dengan Bunda di rumah, makan bersama, tinggal di rumah Bunda, sering ngobrol, saling mengenal, saling memperhatikan. Itu artinya akrab, bergaul. Nah, tapi kalau kita orang belum kenal, kita biasanya merasa asing gitu. Baru kita masuk Bible story. Bible story-nya kita akan mendengar cerita tentang Nuh. Nuh adalah orang yang bergaul dengan Allah. Bergaul itu artinya berjalan bersama Tuhan. Ya, kalau dia mau ikuti apa maunya Tuhan, dia mau sehati, mau nurut apa maunya Tuhan. Gak heran makanya karena Nuh ini bergaul dengan Allah, dia tuh berani berbeda dari orang-orang yang hidup sejaman dengan dia. Karena dia mau akrab dengan Tuhan. Nah, kita mau tarian jari ya. Melodi bisa bantu sebentar, Man. Di sini ada karaoke-nya lagu Taate, Taat. Tapi saya nggak putar di sini ya. Nanti kalau diputar tuh saya ditegur sama pihak Facebook atau YouTube karena itu kan lagunya orang lain, nggak boleh ya kan. Jadi saya akan menyanyi manual aja. Tapi nanti kalau Anda bikin tarian jari ini dengan anak-anak, tolong bisa diputar supaya kita nggak usah capek main musik, sudah ada musiknya. Tarian jarinya seperti ini, Mel, tolong dibantu pegangin. Bentar. Oh iya, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Virtual background-nya saya nonaktifkan dulu ya. Aduh Mel, tolong Mel.
Virtual background-nya yang mana? Saya di non. Non, oke, non. Oke. Kita siap ya. Tunggu, saya start video dulu gini. Jadi Melodi kamu paskan dulu. Nah, Mama mau tarian jari di sini. Ini tarian jari ini susah loh saudara, karena kalau pas saya ini jari tengah kanan, jari kiri saya tuh jari telunjuk. Kalau saya ini jari telunjuk kiri, tangan kiri saya jari tengah. Jadi ini nggak mudah loh, kelihatannya aja mudah tapi susah ini. T A A T taat, T A A T taat. Saya mau seperti Yesus. T A A T taat, T A A T taat, T A A T taat. Saya mau seperti Yesus. T A A T taat. Ya, kira-kira seperti itu ya. Itu kalau pakai, makasih ya Melodi. Itu kalau pakai, seru loh. Kalau pakai lagunya yang asli. Tunggu ya. Saya kembalikan lagi virtual background-nya tadi. Ya. Jadi teman-teman itu nanti kalau pakai lagunya yang dari YouTube itu seru loh. Itu seru banget ya. Seru banget. Karena saya tadi kan nyanyinya akapela, nggak pakai iringan, nggak seru. Tapi itu ketukannya kan lumayan cepet tuh yang di YouTube. Anda caranya gini, cari di YouTube itu setelan, diklik. Terus perlambat, itu kan yang ada kecepatan normal. Anda bisa membuat videonya itu jadi lambat. Ketukannya dibikin 0,75. Jadi T A A T T A A T taat gitu ya. Kalau nggak ada meja agak susah. Nah, itu dibikin lambat dulu. Nah, itu susah loh tarian jari itu. Coba Anda coba sekarang. Maksudnya gini, kenapa kok pakai metode tarian jari? Itu untuk ngasih tahu anak-anak, hidup berjalan dengan Allah itu kayak gitu. Allah ke kanan, kita ikut ke kanan. Tuhan ke kanan, kita ikut ke kanan. Tuhan ke kiri, ikut ke kiri. Tuhan ke kiri, ikut kiri. Daud bertanya, Tuhan maju perang enggak? Perang. Tuhan sebaiknya perang apa enggak ini? Enggak usah perang. Kira-kira orang Kehila ini akan menyerahkan aku ke tangan Saul enggak? Ya, akan diserahkan. Jadi Daud ngacir. Jadi Daud enggak pakai kekuatannya sendiri. Kalau Tuhan bilang ya, ya. Tuhan bilang enggak. Jadi itu artinya bergaul dengan Allah itu berjalan dengan Allah seperti tarian jari itu tadi. Jadi kita pertama ke kanan, ke kiri, maju, mundur. Jadi yang pas gini itu seperti orang kalau nari kan ngangkat kaki gini. Gitu. Seru ya. Tarian jarinya seru banget ya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, tarian jari. Sebentar. Tarian jarinya ini saya kasih keterangan nih di sini nih. Bisa digunakan karaoke dari link YouTube ini udah saya sediakan. Bisa diperlambat tempo lagu dengan cara klik tombol setelan. Pilih kecepatan pemutaran 0,75. Jangan kecepatan yang paling lambat banget, bener-bener lambat nanti. Kayak kaset ngelokor terus saudara. Jadi yang saran saya yang 0,75 itu udah cukup lah kelambatannya ya. Oke, Bible Story. Wah, seru juga ya latihan tarian jari tadi. Siapa yang udah bisa? Nah, kita berjalan bersama Tuhan itu seperti tarian jari. Saat kaki kanan melangkah, kaki kiri melangkah. Itulah yang dilakukan Nuh. Bergaul dengan Tuhan itu artinya berjalan bersama Tuhan setiap hari. Bagaimana sih caranya? Banyak caranya. Salah satunya membaca Alkitab. Di zaman Nuh belum ada Alkitab, tetapi di zaman kita sudah ada. Mau nggak kamu baca Alkitab setiap hari? Mau. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk di ini kartunya baru nih, kartu nomor 60. Bergaul dengan Tuhan setiap hari, walk with God every day.
Ya, ayatnya Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Aku mau bergaul karib dengan Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari. Karena aku rindu semakin hari semakin serupa dengan Dia. Aku mau bergaul dengan Tuhan setiap hari, aku mau membaca firman Tuhan setiap hari. Oke, hari Jumat melipat bentuk perahu. Nah, hari Jumat kita akan belajar bahwa Nabi Nuh itu melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. My story-nya gini, pernah nggak kamu membuat kue itu gagal karena caranya atau ukurannya nggak sama seperti resep? Nggak pernah, aku nggak pernah bikin kue. Kalau gitu pernah nggak kamu ulangan nilainya nggak 100 gara-gara ada jawaban yang salah? Pernah. Pernah nggak kamu melupakan sesuatu? Misalnya disuruh pergi ke warung beli garam, beli teh, beli kopi. Teh sama kopinya ingat, garamnya lupa. Pernah. Nah, ceritakan gitu ya. Oke. Karena kita hari ini lagi mengajar akurat, yaitu kita mau ngajar jelaskan ke anak-anak tepat. Nuh itu melakukan dengan tepat. Tepat tuh artinya akurat, benar, baik, cocok, betul. Hari ini kita akan belajar satu sifat yaitu tepat. Kenapa orang itu bisa tepat ya? Karena dia sungguh-sungguh. Karena dia konsentrasi. Karena dia ingin memberikan yang terbaik. Orang yang asal-asalan, orang yang tidak konsentrasi, orang yang ya pokoknya anulah nggak harus yang terbaik lah, pasti banyak salahnya, nggak tepat. Tapi karena Nuh itu ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dia tepat. Nah, baru kita sekarang membuat lipatan bentuk perahu. Jadi ini story, terus ada activity-nya, nanti story-nya dilanjut lagi. Jadi karena kita memadukan teori dan praktek. Ya. Jadi kita jelaskan di sini. Pakai origami ukuran 16 sama 10 cm. Nah, Anda kalau lihat video ini jangan bingung. Awalnya saya bingung loh sama video ini. Jadi nanti itu kertas lipatnya itu dilipat tertentu, terus di video ini kertasnya disingkirkan, ganti kertas yang baru. Tapi setelah saya lihat kertas yang disingkirkan tadi nggak ada hubungan sama perahu itu. Jadi sebenarnya karena videonya ini nggak ada suaranya, cuma orang lipat nggak ada petunjuknya. Saya paham. Maksudnya dia itu kertas lipat origami itu kan bentuknya bujur sangkar tuh. Habis dilipat, lipatannya itu digunting supaya menjadi persegi panjang. Setelah digunting, baru dia ajari cara melipatnya sampai jadi perahu. Makanya Anda jangan bingung ya kalau lihat video itu ya. Saya nemunya videonya ini sih. Makanya saya beri keterangan di sini. Buang lipatan pertama dari origami ini dengan cara mengguntingnya, menyingkirkan hasil lipatan pertama sehingga origami ini berbentuk persegi panjang. Lantas ikuti semua cara pembuatannya. Kalau Anda nggak baca petunjuk saya ini, Anda pasti akan bingung kayak saya. Pertama saya juga bingung lihat video ini, gitu kan. Saya nggak akan putar ya videonya ini, tapi yang penting linknya udah saya kasih. Nah, tujuannya bikin perahu ini adalah gini. Perahu yang kita bikin ini kecil, padahal perahu yang dibikin Nabi Nuh itu besar bahteranya. Tapi buat perahu sekecil ini pun tidak mudah, harus tepat, ujung-ujungnya rapi, garisnya lurus. Kalau kalian nggak rapi, garisnya nggak lurus, jadinya perahunya juga mencang-menceng. Guntingnya juga harus lurus, ya kan? Nah, kita ajari mereka, sedangkan bikin perahu kecil gini aja nggak gampang, apalagi bikin bahtera yang besar. Kita jelasin ke anak-anak. Nah, kita jelasin. Tuhan itu menetapkan bahtera itu ada ukuran-ukurannya loh. Sama bahan pembuatannya apa? Dari kayu apa? Ukurannya berapa? Harus berapa tingkat? Ada petak-petaknya? Enggak. Itu diatur semua sama Tuhan. Dikatakan Nuh melakukan dengan tepat. Artinya ukurannya nggak berkurang 1 senti pun. Artinya bahan kayunya nggak berubah 1 kayu pun. Ya, bentuk dasarnya harus 3 tingkat. Nuh nggak menjadikan dia 1,5 tingkat atau 2,5 tingkat, 3 tingkat ya 3 tingkat beneran. Itu namanya tepat.
Tepat itu artinya melakukan dengan cara yang benar, waktu yang benar, sikap hatinya benar, teliti, nggak asal-asalan, nggak semau gue. Belajar melakukan dengan tepat. Contoh ya, misalnya ya, ayo sekarang bantu mama jemur baju. Tapi kita udah kasih petunjuk. Pakaian dalam sebelah sini, baju seragam sebelah sini. Bajunya papa sebelah sini, baju mama sebelah sini. Kalau jaket-jaket sebelah sini. Tapi kalau dia bantu jemur, dicampur aduk semua. Lah itu namanya asal-asalan. Itu namanya melakukan tapi tidak dalam ketepatan. Gitu. Gurunya udah kasih tahu, kerjakan 20 soal, halaman 21 sampai halaman 22. Dikerjakan halaman 21 doang, nggak dikerjakan yang halaman 22. Itu berarti tidak dalam ketepatan gitu. Ada pemain musik yang keren banget, penyanyi yang keren banget ya. Dia misalnya dengar suara gini aja ya. Dia bisa tahu ini nada apa kalau di piano. Misalnya cis gitu. Dicoba, betul gitu. Terus dia disuruh nyanyi satu lagu. Nyanyikan lagu band Michael Jackson. Dia langsung nyanyi nada itu, dicoba di lagu aslinya, nadanya bisa tepat. Keren banget itu. Nggak semua orang bisa. Dia punya kepekaan nada ya, kepekaan mutlak namanya. Wah, keren banget. Tepat. Gitu. Itu dalam hal nada. Sama, Tuhan kepengen kita tuh tepat, bikin PR tepat, nyapu ya tepat, bersihin rumah tepat, kerjain semua tepat, gitu. Jadi kita sedang mengasah salah satu karakter ketepatan. Biasa kalau kita ngajar Nuh, itu yang kita bahas ketaatan tok. Tiap kali cerita Nuh ketaatan, setiap kali cerita Nuh ketaatan. Nah, kita sekarang bahas ketepatan. Bahwa Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Kayak gitu ya. Oke. Ini ceritakan kembali our story doa malam. Nah, ini kartu karakternya. Melakukan sesuatu dalam ketepatan, doing exactly. Melakukan tugasku dalam ketepatan, melakukan apapun dalam ketepatan. Ayatnya saya angkat Pengkhotbah 9 ayat 10, ini ayatnya keren banget. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Kata-kata statementnya, aku mau melakukan segala hal dalam ketepatan karena aku ingin bersungguh-sungguh melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari Sabtu kita membuat roti mesis. Nah, kita hari Sabtu belajar bukan ketepatan, tetapi Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Segala itu bicara tuntas. Nuh dapat 3 tugas utama. Pertama, buat bahtera. Dengan ukurannya, dengan berapa tingkatnya, dengan bahannya, semua Tuhan tentukan. Yang kedua, Nuh dapat tugas tuh ngumpulin binatang-binatang, membawa serta binatang-binatang sepasang. Yang ketiga, tugasnya Nuh adalah menyiapkan makanan. Nah, 3 tugasnya Nuh ini dilakukan Nuh segala yang diperintahkan. Artinya dia nggak melakukan tugas pertama tok, kedua dikerjakan, ketiga dikerjakan. Makanya kita mau ngajari anak-anak melakukan sesuatu dengan tuntas. Cuci piring, ya sampai semua selesai, jangan ada yang disisain. Bikin PR, ya semuanya sampai selesai, jangan ada yang disisain. Nyapu halaman, ya semuanya sampai rapi, jangan ada yang disisain. Semua, gitu ya. Habis masak, ya langsung dicuci bahan-bahannya, alat-alatnya, jangan ada yang meninggalkan dapur dalam keadaan kotor. Contohnya seperti itu. Melakukan sesuatu dengan tuntas, jangan berhenti di tengah jalan. Itu satu karakter yang keren. Jadi karena dikatakan dalam Alkitab, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Makanya kita mau ngajak anak-anak membuat roti lapis, gampang, cuma roti mesis sama mentega. Bahan-bahannya roti, mentega, mesis, piring, sendok untuk mengoleskan mentega itu ke roti. Nah, cara pembuatannya 1, letakkan roti pada piring. 2, oleskan mentega dengan palet atau punggung sendok pada roti. 3, berikan taburan mesis pada roti tersebut. Tapi dari 3, ini kok 5 langkah, sorry salah ya. Dari 3 langkah ini harus
ambil satu langkah yang tidak dilakukan. Bisa nggak? Meletakkan roti di piring ya harus, ini kan roti mesis. Terus kalau nggak dikasih mentega langsung mesis, nggak bisa nempel. Terus kasih mentega aja, nggak dikasih mesis, namanya bukan roti mesis. Tapi mereka suruh coba. Dari 3 langkah itu suruh hilangkan satu aja langkah dihilangkan. Terserah. Apakah menteganya mau dioleskan di piring, nggak pakai roti, terus dikasih mesis, yang digigit apa nanti? Atau dikasih mentega tok nggak dikasih mesis, atau dikasih mesis tok nggak dikasih mentega. Pokoknya 3 langkah itu suruh ngilangin satu. Nanti mereka akan tahu, waduh nggak bisa, 3 langkah harus dilakukan semua. Itu namanya bekerja dengan tuntas. Karena roti itu bahan dasarnya. Mentega itu untuk menempelkan mesis itu di roti. Nggak ada mentega itu nggak bisa nempel. Mesisnya itu untuk perasanya. Sehingga rotinya itu dinamakan roti mesis. Kalau nggak ada mesisnya namanya bukan roti mesis, roti mentega dong. Nah, di situ nanti mereka belajar tuntas tuh seperti itu, melakukan semuanya itu dengan tuntas, tas. Gitu ya. Oke, itu yang hari apa nih? Hari Sabtu ya. Bible story saya lewati, Anda pelajari sendiri. Oke, lalu kita langsung masuk hari Minggu. Oh, ini kartu-kartu karakternya ya. Kartu karakternya saya kasih huruf A sampai Z. Ini berarti tuntas. Nggak ada yang hilang D-nya, nggak ada yang hilang R-nya. Lengkap A sampai Z. Doing completely. Jadi kalau cerita Nuh itu jangan selalu dibahas ketaatan, terus bosen loh ya. Bosen loh ya. Jadi bahas sisi-sisi lain yang jarang dibahas. Supaya anak-anak itu mendapatkan karakter Nuh itu secara komplit. Nuh nggak cuma taat. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia hidup berbeda, berani tampil beda. Dia orang yang hidup saleh tidak bercelah. Dia orang yang melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Dia melakukan segala yang diperintahkan, itu artinya tuntas. 3 tugas, buat bahtera, jalan. Kumpulkan binatang, oke. Siapkan makanan, oke. Gitu ya. Jadi melakukan tugas dengan tuntas, melakukan apapun dalam ketuntasan. Ayatnya sama dengan yang tadi karena saya mau menekankan ayat ini bicara soal pekerjaan soalnya. Apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Jadi ini bisa berupa PR, bisa berupa persiapan ulangan, bisa berupa tugas-tugas rumah, tanggung jawab, itu semua harus belajar tuntas. Gitu ya. Oke, hari Minggu. Hari Minggu kita akan belajar bahwa Nuh itu diingat oleh Tuhan. Kita lihat ayatnya ya. Kejadian 8 ayat 1 minta Bu Marta yang bacakan. Kejadian 8. Kejadian 8. Ya, Kejadian 8 ayat 1. Kejadian 8 ayat 1. Sorry Bu. Sorry Ibu maksudnya mau saya jadikan malah termute. Sorry, mau saya spotlight malah termute. Maaf ya Ibu. Ayo lanjut. Kejadian 8 ayat 1, air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Oke, thank you ya Bu Marta. Jadi saya jelaskan di sini, maka Allah mengingat Nuh. Kok lucu ya ayatnya? Emang pernah tuh Allah melupakan umatnya? Emang pernah tuh Allah melupakan ciptaannya? Enggak. Lalu kok ada kata-kata Allah mengingat Nuh? Emangnya Allah bisa lupa? Enggak. Maksudnya bukan kayak gitu. Itu hanya ungkapan. Jadi, apakah Allah pernah melupakan nama seseorang? My story-nya, pernah nggak kamu lupa nama seseorang atau pernah nggak kamu lupa pernah ketemu orang ini di mana ya? Gitu. Nah, ini historinya untuk bacaan guru bahwa Tuhan itu nggak mungkin melupakan umatnya. Itu ada di Yesaya 49. Tuhan tidak mungkin melupakan ciptaannya. Jadi kalau Kejadian 8 ayat 1 itu ditulis, maka Allah mengingat Nuh, itu bukan berarti ada kemungkinan Allah itu lupa. Enggak.
itu hanya ungkapan. Nah, kalau kita baca Habakuk 3 ayat 2, ternyata ada doa supaya dalam murka Allah, Allah itu tetap memberikan satu ruang kasihnya. Itu yang terjadi dengan Nuh. Artinya pada saat Allah itu murka, Allah itu mendatangkan air bah sampai 150 hari berkuasalah air itu di atas bumi. Artinya saat terakhir Tuhan berfirman kepada Nuh, tidak ada lagi catatan dalam 150 hari itu Tuhan berfirman apa lagi. Nuh juga nggak tahu sampai kapan dia ada di bahtera itu. Disitulah muncul kata-kata ini. Maka Allah mengingat Nuh. Ya, artinya Tuhan itu di tengah kemurkaannya, dia masih punya hati untuk tidak melupakan Nuh. Kalau saya katakan Tuhan tidak melupakan itu bukan berarti Tuhan bisa lupa. Tuhan itu tidak pernah amnesia. Tuhan itu tidak bisa lupa. Tetapi tidak melupakan itu dipastikan dia terus mengingat. Nah, maksud saya gitu ya. Oke, setelah itu kita ajak anak-anak melihat foto. Terserah mau dari Facebook kah, dari Instagram kah, dari manakah fotonya, atau dari album foto kah. Kita tanyain. Jadi di foto kita kan banyak ya. Mungkin foto kita rekreasi sama tetangga, atau kita pergi bersama jemaat, teman gereja, atau di dalam fotonya itu mungkin kita ketemu sepupu lah, ponaan lah, ipar lah, sapalah. Foto-foto itu kita tunjukkan ke anak-anak, suruh dia nyebutkan namanya satu-satu. Ini kamu ingat nggak? Oh ini Tante Tisa, di mana dia? Di Magelang. Oh ya. Kalau ini Tante Ivon, di mana? Di Malang. Oh ya betul. Anaknya nih apa namanya? Gaby. Oh iya betul. Yang ini, aku lupa ya Ma. Ini Om Hermon apa Om Billy ya? Ini Om Hermon yang di Surabaya, kalau Om Billy ini yang di Jakarta. Nah dia bisa lupa kan? Nah, nanti setelah lihat foto, suruh nyebutin nama-nama orang itu, atau di kotanya mana, asalnya mana, dia itu siapanya kita. Ini tetangga kita, kalau ini teman kita di Madiun, kalau ini teman kita waktu di Kendari, kalau ini teman kita yang di Ano, ini Pak Jimmy yang mana sih? Pak Jimmy yang di Kendari itu loh, yang punya bengkel. Oh iya. Kita ingatkan. Nah, lalu setelah lihat foto-foto itu, kita akan kasih tahu mereka bahwa Tuhan itu nggak pernah lupa. Kita bisa lupa foto-foto ini foto siapa, tapi Tuhan nggak pernah lupa. Nah, kita ceritakan bahwa air bah itu meliputi selama 40 hari, lalu berkuasalah air itu di bumi selama 150 hari. Maka Tuhan mengingat Nuh, Tuhan tidak melupakan Nuh. Karena Tuhan tidak mungkin melupakan anaknya, ciptaannya, walaupun Tuhan sudah menghukum isi bumi saat itu, Tuhan tetap ingat untuk mencurahkan kasih karunia-Nya pada Nuh. Oleh karena itulah Tuhan membuat air itu surut sampai akhirnya Nuh bisa keluar dari bahtera. Seperti Nuh ada di pikiran Tuhan, demikian juga kita ada di pikiran Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Nah, jadi ini kita pakai metode foto. Ya, foto-foto terserah dari Facebook atau dari apa. Hari Senin kita membuat adegan lagu. Jadi kan nanti saya kasih linknya ini. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nanti lagunya ini diadegankan. Yang jadi bahteranya siapa? Yang jadi Nabi Nuhnya siapa? 3 orang anaknya siapa masuk bahtera? Ini bahteranya bisa dibikin kursi-kursi. Kita berawat di bawahnya boleh, atau orang yang tangannya gini, pura-pura jadi bahtera boleh, terserah. Atau selimut yang Anda bikin kayak bahtera-bahteraan boleh. Itu didramakan, diadegankan selama lagu itu diputar. Lagu ini ada bait 2-nya. Bait 2-nya bicara binatang-binatang dan burung-burung masuk dalam bahtera. Nah, pada saat itu kita mungkin gerakkan belalainya gajah, gimana, jalan gendutnya gajah. Terus mungkin kita masuk ke bahteranya itu jadi burung-burungnya masuk ke dalamnya. Itu diadegankan ya dengan lagu Nabi Nuh dan istrinya. Nah, lalu setelah kita buat adegan, kita kasih tahu apa ya yang dilakukan Nabi Nuh ketika pertama kali keluar dari bahtera. Yang dilakukan ternyata ketika pertama kali keluar dari bahtera adalah dia mendirikan mezbah bagi Tuhan.
Ya, mezbah itu dia korbankan binatang yang tidak haram dan burung-burung yang tidak haram. Pada masa sekarang perlu nggak kita memberikan korban kayak gitu? Nggak perlu, karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib sebagai jalan pendamaian kita dengan Bapa. Yang kita perlu lakukan hari ini adalah bersyukur. Namanya korban syukur. Jadi kita nggak boleh ngomel, nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh hidup dalam persungutan, ngomel-ngomel, menggerutu, nggak boleh. Kita harus memberikan korban ke Tuhan. Itu bukan daging yang disembelih, tapi kita berikan korban kepada Tuhan berupa ucapan syukur. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Kartu karakternya. Kartu karakter ini pernah muncul di kartu karakter 2 tentang mengucap syukur. Kalau kartu karakter udah pernah muncul, itu ada di materi-materi yang lalu, nggak saya muat lagi di sini, ya teman-teman. Baik, itu ya. Jadi seru, kita ada tarian jari, kita ada mengadegankan lagu, kita ada metode apa tadi itu jawaban yang cepat tadi lawan kata, terus kita ada membuat lukisan garam. Weh, seru-seru ya minggu ini. Setiap minggu tuh seru. Selalu ada serunya, excitingnya. Saya nggak pernah bosan-bosan untuk kita sama-sama belajar karena saya selalu menemukan keseruan juga waktu nulis materi ini. Apalagi nanti yang melaksanakan. Weh, waktu anak-anak latihan tarian jari itu saya bayangkan jari mereka yang mungil-mungil. Kenapa saya bisa lancar? Kemungkinan karena saya biasa main musik kan, otak kanan, otak kiri seimbang. Jadi saya lebih gampang. Tapi kalau yang nggak biasa main musik, nggak biasa tangan kanan, tangan kiri bekerja semua, itu agak kaku itu. Takutnya dia bukannya gini, tapi gini gitu. Harusnya kan gini. Dia begini. Oke, nggak apa-apa. Baik. Sebelum kita bubaran, ada pengumuman penting ya. Ada pengumuman penting. Senin depan kita libur sekali teman-teman karena tanggal 28 sama 29 Yayasan Zionis Alkitab akan bikin acara yang ini ya. Saya sharekan dulu deh supaya teman-teman ikut. Khususnya yang keluarga pendeta karena acara ini dirancang untuk keluarga pendeta. Ya. Tunggu ya. Ini acaranya seperti ini. Apakah layar saya ketangkap, Bu Marta? Belum ya, tunggu ya. Nah, ntar kalau buka gambar agak lama ini laptop saya. Nah ini, apakah ketangkap Bu Marta? Belum ya? Oke, kalau belum saya ulangi ya. Teman-teman, kita tanggal 28 sama 29 Oktober ada acara ini, Be Salt and Light ini. Makanya kita Senin depan itu tanggal 26 itu terlalu mepet untuk ke acara itu. Jadi tanggal 26 itu kita akan libur satu kali, kita akan mulai lagi bulan November. Mohon permakluman teman-teman, karena kalau saya nggak mengkorbankan hari Senin ini, saya khawatir untuk persiapan tanggal 28-29 ini agak keteteran. Nah, bagi teman-teman yang keluarga pendeta yang kepengen ikut acara ini seru, karena acaranya ini lain acara parenting untuk orang tua, lain lagi untuk anak-anak sampai ke pemuda remaja. Jadi dibuka untuk anak usia 9 tahun sampai umur 21 khusus dari keluarga pendeta, orang tuanya nanti ikut materi parenting, anak-anaknya nanti ikut materi yang untuk anak-anak dari umur 9 tahun sampai umur 21. Nah, itu kita seru, ada cooking class-nya, ada handicraft-nya, ada Bible quiz-nya, terus ada talk show-nya, terus ada KKR rayanya, enggak semuanya pisah-pisah kelas, tapi ada KKR rayanya, ada parenting-nya, ada materi-materi sesuai usia anak-anak. Saya dorong, ayo teman-teman pendeta, atau mungkin Anda bisa sharekan materi ini ke pendeta-pendeta, flyer-nya ini ada juga di Facebook saya. Ikuti acara ini dan kita Senin tanggal 26 minggu depan kita libur sekali ya, kita libur sekali. Oke. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Jamhari, Ibu Titin atau Kak Irse David? Silakan, siapa tahu ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, kita tutup dalam doa ya. Ayo teman-teman dorong keluarga-keluarga pendeta ikut ya, materinya keren loh, Salt and Light ini benar-benar keren ya, rugi kalau nggak ikut ya. Oke, minta kesediaan Ibu Marta, mungkin bisa sepatah dua patah kata, terus kita tutup dalam doa ya. Baik, terima kasih Bu Grace. Malam hari ini materinya keren. Luar Banyak biasa. ya yang ini bingung ini mau dipraktekin yang mana-mana ini. Semuanya harus dipraktekin tapi waktunya. Jadi kita nanti akan menyesuaikan ya. Baik di keluarga Rabu Gembira sekolah minggu, kami akan menyesuaikan. Asik-asik. Bu Marta, tunggu sebentar Bu Marta, saya mau tanya nih. Berarti kalau mau menyesuaikan lain materi hari Minggu, lain Rabu Ceria, lain di keluarga, itu nanti Bu Marta akan pilih-pilih semua dari minggu yang sama ya? Supaya nyambung temanya. Supaya temanya nyambung. Ya, biasanya begitu. Wah, keren. Ya, biasanya begitu. Jangan lupa ya Bu, fotonya ya, ditunggu ya sama videonya ya. Baik. Oke. Kalau mau menutup doa Ibu Marta. Baik, mari kita tutup acara malam hari ini dengan doa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, Bapa yang mengasihi keluarga, Bapa yang mencintai anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sungguh Tuhan baik memberikan pencerahan yang lebih dan lebih lagi untuk kami dapat mengajar anak-anak kami tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Ibu Grace. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, makrifat sorgawi, sehingga hari lepas hari Tuhan pakai kehidupannya menjadi alat Tuhan untuk membawa keluarga-keluarga semakin belajar mengenal akan Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati seluruh peserta yang hadir saat ini, juga teman-teman kami yang bergabung melalui Facebook. Kami percaya Tuhan ada terobosan bagi keluarga-keluarga di Indonesia, keluarga-keluarga yang mengalami pemulihan, sehingga kami Tuhan menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan, semakin indah di dalam mengenal Tuhan, dan kami dapat menjadi motor bagi pemulihan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami serahkan segenap kehidupan kami di sepanjang malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tetap memohon perlindungan, pertolongan Tuhan bagi keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akhiri acara kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Ibu Marta. Terima kasih untuk doanya. Thank you, Kak Irse David. Thank you, Bapak Jemhari, Ibu Titin. Kita Senin depan libur ya, ketemu 2 Senin lagi ya. Ya, God bless you. God bless you all. Ya, ada chat ini saya, maaf ada rapat koordinasi. Oh, ini. Halo Kak Irse David. Halo Ibu Grace, terima kasih. Ya, sering ngikutin dari Facebook ya? Iya, saya baru buka kemarin Facebooknya, baru ngikutin. Oh, iya. Kakak gabung di apa? Di Pos JCA Indonesia ya? Yang kemarin itu Kak, yang untuk jadi penanggung jawab itu. Oh iya, oke. Dari mana Kak Irsa? Dari Sorong. Sorong ya? Wah, Sorong for Jesus. Amin. Oke, semoga materi ini bermanfaat untuk keluarganya Kak Irsa atau mau memobilisasi keluarga-keluarga untuk mempraktekkan firman Tuhan di rumah. Ini materinya untuk keluarga-keluarga bisa memobilisasi anak-anaknya. Jadi ajarkan anakmu berulang-ulang ulangan pasal 6. Nah ini materinya. Kita membuat materi untuk keluarga-keluarga ini. Ya, oke, semoga bermanfaat ya Kak Irsa. Mau dipraktekin di sekolah minggu juga bisa. Bu Marta itu tadi praktekin di Rabu Ceria, di sekolah minggu, juga di keluarganya. Di keluarga mau praktek tiap hari, oke. Mau praktek seminggu sekali dipilih, boleh. Nggak masalah. Ya, Bu. Ya, Tuhan berkati ya. God bless you all ya. Pak Jemhari, maju terus. Tuhan berkati ya. God bless you.